Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi bersama saya Jim Lomeswami bersama Visi 98. Ini gue bukan menganalisa ya, tapi karena ini masih berkembang menurut gue. Tapi kalau ditanya aksi yang hari ini, gitu ya, gue jadi ingat apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Ketika Gus Dur jadi presiden, ada sebuah rapat besar di parlemen, gitu ya. Terus Gus Dur mengatakan bahwa anggota dewan itu seperti taman kanak-kanak. Nah, apa yang dikatakan Gus Dur hari ini terulang kembali menurut saya. Betul-betul parlemen kita itu teman-teman bermainnya. Sebelum kejadian demo ini kan dimulai dari tampilan-tampilan yang buat saya menyebalkan para anggota dewan itu, gitu. Bergaya necis gitu ya, terus ditampilkan ada sultan dari dewan, ada pangeran dari dewan, kayak gitu, ada bunga-bunga anggota dewan gitu. Ya buat saya itu kan sebenarnya kalau sekedar sampai di situ ya, itu bumbu lah ya, bumbu-bumbu pemanis dewan, tapi kenyataannya enggak. Nah, berlanjut dengan sikap yang kemarin itu saya juga kaget itu, kok bisa-bisanya anggota dewan gitu di dalam pertemuan yang luar biasa dihadiri oleh presiden dan wakil presiden joget-joget. Aduh, saya kira nggak semua lah di antara mereka itu menerima perilaku teman-temannya, tapi itu sudah kejadian dan itu memuakkan buat saya. Nah, di sisi lain, ketika banyak sekali media ya bicara soal situasi kondisi republik, negara, ekonomi dan seterusnya, itu kan contoh beberapa bulan lalu itu ada yang namanya job fair di Bekasi, Jawa Barat. Itu kan gila, manusia bertumpuk-tumpuk dari subuh sampai malam untuk hanya menaruh CV, gitu kan. Kejadian itu kan sama sekali tidak mendapat sikap dari anggota dewan gitu. Saya nggak tahu kenapa, tapi itu menyebabkan masyarakat itu muak gitu terhadap situasi itu. Nah, lalu terjadi nih demo. Sebenarnya kita jangan bicara demo dulu nih, ya menurut saya ya. Tapi kita bicara bahwa masyarakat itu ingin menyalurkan aspirasinya. Menyalurkan aspirasinya kemana? Kan benar ke DPR. Kan gitu. Terus tiba-tiba kita menyalurkan aspirasinya, itu nggak boleh. Gimana dong? Akhirnya timbullah kemarahan itu, gitu loh. Sudah banyak kan kekesalan-kekesalan yang dirasakan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah ketika masyarakat sudah mulai berani memunculkan sikapnya, tanggapan dewan itu kan menjadi pemicu juga. Ada yang bilang bubaran DPR itu nggak boleh, goblok dan seterusnya gitu. Terus mereka mempunyai usulan menaikkan tunjangan yang luar biasa gitu kan. Ketika masyarakat kritis mempertanyakan itu kan bukan apa ya, lu besar amat sedangkan kita ini belum kerja. Kritisnya masyarakat itu yang salah ditanggapi oleh dewan-dewan yang brengsek menurut saya. Kan mereka menaikkan gaji itu kan menyusahkan rakyat tuh. Mereka kan digaji dengan pajak kita semua gitu ya. Terus cara mereka gitu menyamakan sikap kritis masyarakat dengan mereka tampil di televisi, di mana mereka kerja sebagai seorang pelawak, bikin parodi segala macam, aja joget-joget dan seterusnya. Padahal situasi negara itu lagi nggak baik. Situasi ekonomi negara lagi nggak baik. Kita tahu lah, presiden dengan kabinetnya ini nyari duit luar negeri pinjaman setengah mati. Kan begitu. Nah, situasi ini menjadi matang menurut saya. Matang pertamanya di mana sih? Matang pertama itu ketika masyarakat di daerah menolak kenaikan PBB. Jangan lupa, itu juga bagian rentetan. Lalu muncul kasus yang sifatnya nasional tapi dirasakan oleh semuanya. Jadi begitu momennya pas, lalu sikap dewan yang buat saya brengsek gitu kan. Jadi pertanyaannya sederhana, ketika ketua DPR ya
itu mengundang masyarakat ke rumah rakyat katanya gitu untuk menyampaikan aspirasi, kenapa nggak terwujud? Seharusnya terwujud loh. Kalau tahun 98 kemarin, ya kita mau nyampe ke dewan kan dari boro-boro nyampe di dewan, kita keluar kampus aja udah susah. Pada sejaman itu gitu. Nah kalau zaman sekarang kan sudah terbuka gitu loh, dia udah tahu aspirasi masyarakat sudah mencapai titik yang sama ya. Titik yang sama itu apa sih misalnya? Mahasiswa juga ada kritis, elemen masyarakat, buruh dan lain-lain juga sudah kritis, sudah ketemu, udah memahami oh persoalan ini harus kita bawa ke dewan. Itu benar. Nah dewannya begitu. Nah kalau ditanya siapa aktor intelektualnya? Aktor intelektualnya dewan sendiri. Gak usah jauh-jauh nyarinya. Ya kan? Kecuali kalau masyarakat elemen itu berdemonstrasi tidak pada tempatnya. Buat saya itu mereka tunggangi. Contoh ya sekarang nih, setelah aksi besar kemarin, ada beberapa elemen masyarakat tetap demo datang ke Mabes Polri untuk pertanggungjawaban Polri. Itu kan sama seperti tahun 98. Kita minta pertanggungjawaban ke Polri waktu itu. Tapi yang terjadi apa? Yang dihukum itu kalau 12 Mei itu kan cuma prajurit aja. Nggak sampai ke Kapolri. Nggak sampai ke Pangdam Jaya. Nah, sekarang menurut saya mereka belajar nih, adik-adik ini belajar. Oh, yang bertanggung jawab itu betul. Anggota BRIMOB yang dirantis itu. Tapi mereka bertugas itu kan pasti ada perintah komandonya. Ya komandonya kejar. Sampailah mereka menuntut untuk ganti Kapolri. Dan gerakan itu kan nggak perlu aktor intelektual gitu loh. Sadaran diri aja kita. Iya, kalau saya lihat posisi sekarang gini loh. Kalau dilihat gerakan mahasiswa ya, yang kemarin itu masih belum dahsyat loh. Kalau saya menurut kacamata saya, kenapa? Ini kita bicara soal mahasiswa ya. Mahasiswa hari ini kita lihat kalender akademiknya. Ini bulan Agustus, berarti kampus-kampus rata-rata ini baru masuk proses penerimaan mahasiswa baru. Kalau negeri udah mulai, nah swasta ini ada mungkin masih ada yang UAS, ujian akhir ya, atau ada semester pendeknya, atau sudah mulai libur tapi masuk penerimaan mahasiswa baru. Artinya gerakan mahasiswa hari ini itu belum sedahsyatnya karena kalender akademiknya. Nah, perkiraan saya ya mahasiswa akan kalau situasi seperti ini terus ya, mahasiswa ini akan lebih dahsyat lagi ketika masuk bulan September, minggu kedua atau minggu ketiga. Itu pasti lebih dahsyat kalau seandainya pihak-pihak terkait DPR gitu atau pemerintah itu tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Mahasiswa hari ini demo, apapun alasannya, itu kan karena keinginan masyarakat. Kalau keinginan mereka sendiri tuh, saya kira lihat isunya aja. Biasanya yang terjadi keinginan mahasiswa itu pasti kasus kampus, turunkan harga ini, harga kuliah dan segala macam, itu milik mereka. Tapi kalau mereka hari ini turun terus, pasti itu cerminan keresahan masyarakat, gitu loh. Nah, kalau saya bisa kasih saran ke teman-teman mahasiswa, ya demo saja, jangan takut, gitu loh. Resiko melakukan perjuangan itu ya harus diterima, gitu. Oh enggak, itu nggak mencukup. Itu hanya untuk menyelamatkan partai-partainya, bukan menyelamatkan institusi DPR, bukan. Gitu loh. Itu kepanikan partainya melihat kadernya seperti ini, gitu loh. Saya nggak suka ada masyarakat menyatroni rumah dewan terus melakukan penjaraan. Saya nggak setuju, jujur saya marah juga gitu loh. Tetapi hari ini kan kenapa tidak semua anggota dewan bicara? Masyarakat memilih siapa-siapa yang betul-betul menjadi figur-figur yang memang tidak mau menerima aspirasi masyarakat. Itu yang mereka sikap, itu yang mereka lakukan. Biarpun saya nggak setuju ya. Di sisi lain saya lihat kepanikan itu bukan kepanikan DPR RI secara utuh, secara institusi tidak. Tapi kepanikan itu ya, itu adalah kepanikan partainya. Tentunya menurut saya, analisa saya, partai-partai tersebut ditegurlah, mungkin dengan penguasa, dengan istana gitu ya. Ini ulahnya ini nih, kita berebut nih, gimana caranya nih supaya meredam. Ya sudah, orang-orang ini gue pecat deh. Jadi kan ketakutan partai sama teguran istana itu ketemu. Maka
solusi jangka pendeknya adalah orang-orang ini disingkirkan. Tapi menyingkirkan mereka itu tidak merubah pandangan masyarakat terhadap DPR itu sendiri. Tidak. Ini yang harus masyarakat harus tahu. Gitu. DPR itu, bayangin nih, seorang ketua dewan dengan menggunakan baju hitam, terus kemudian berkalimat sering bahwa kami akan berbenar segala macam. Saya muak lihatnya. Kenapa? Ini kan ketua dewan yang bukan baru berapa bulan, sudah dari yang lalu-lalu. Kenapa baru sekarang ngomong berbenah? Satu, yang kedua, apa yang mau dibenahi? Yang harus dilakukan oleh ketua DPR saat itu adalah minta maaf. Itu nggak ada keluar minta maafnya kok. Minta maaf kalau perlu sampai nangis-nangis sampai banjir satu Indonesia ini. Kenapa? Karena menurut saya ketua dewan lah yang harus bertanggung jawab. Dia kan mengundang, mempersilahkan orang datang. Gitu. Kalau orang datang ke dewan, dibuka pintunya, terjadi dialog, akan kelihatan isi dan tuntutan masyarakat itu apa. Oke, soal kenaikan tunjangan, apalagi mungkin soal etika anggota dewan, apalagi kan banyak itu. Tapi begitu ditutup, lalu kemudian ada luapan masyarakat yang begitu dahsyat, terus dicari penyebabnya siapa. Seandainya ketua dewan ngomong begini, tolong masyarakat jangan demo ke dewan, karena dewan tidak akan menerima. Ada dua kan, bisa saja mereka tidak datang ke dewan, atau bisa saja mereka nggak ikut aksi, melakukan ekspresi dengan bentuk lain, gitu loh. Nah jadi nggak usah harus mengatakan bahwa dalangnya dari luar negeri, kentut buat saya, dalangnya ya mereka juga kok. Betul kan? Iya. mereka asapnya. Mereka asapnya dan mereka apinya kok, gitu loh. Apa sih urusannya dengan menolak? Kan undang-undang gitu loh. Sekarang statement banyak di TV ngomong statement, silahkan menyalurkan aspirasinya tempat yang benar. Tempat yang benar itu ya dewan. Ketika lo menyalurkan aspirasi di dewan nggak bisa, lu berhadapan dengan aparat keamanan yang galak, ganas kayak anjing herder, ya marahlah masyarakat. Kan pertanyaan sederhana sekarang, kenapa kok yang dirusak adalah kepolisian? Ya kalau kelakuannya kayak begitu, iya kan? Ya, artinya kita menyayangkan itu, tapi kan sebabnya apa? Gitu loh. tidak kepercayaan masyarakat udah 0,0. Satu ya, saya mau tanya nih, ini menyimpang dikit. Firly kemana? Iya, Ayo. Itu polisi tuh. Firly kemana? Itu kan masih ada dalam ingatan masyarakat. Saya sampai sekarang aja kangen sama Firly. Ya kan dengan gaya necisnya, gitu kan? Ya, itu kan menjadi apa ya? Jangan lagi mengatakan bahwa kami akan mengevaluasi. Nggak bisa. Bahasanya itu gak evaluasi. Lo berbenah aja udah. Benerin bahwa polisi itu punya tugas utama juga memberantas korupsi, gitu loh. Bukan apa namanya melindas demo gitu loh. Gimana sih? Jadi titik kemarin masyarakat itu kan harus menjadi ajang dia berbenah buat evaluasi lagi. Itu yang saya bilang ada panik bersama, gitu loh. Kalau saya ya jadi presiden, saya langsung minta kamu turun. Copot Kapolri, supaya apa? Masyarakat melihat Kapolri udah beda. Kapolri kita ini sudah terlalu lama dan terlalu banyak kasus di tubuh Polri, Polri dengan masyarakat, Polri dengan masyarakat yang lain-lain segala macam, nggak terselesaikan. Kemuakan masyarakat termasuk saya nih dengan Kapolri sekarang itu ya menyebabkan seperti ini. Kalau saya ditanya apa langkah yang berikut dilakukan, copot dulu Kapolri, biar adem kita ngeliatnya. Ada tindakan tegas dari pemerintah, dari presiden, bahwa Kapolri ini gagal. Baru setelah itu munculkan yang baru dengan wajah yang wajah yang mungkin bisa menjawab kebiasaan masyarakat di tubuh Polri pelan-pelan. Kan ini enggak. Semua orang masih marah. Saya pun sekarang masih marah nih melihat situasi kayak begini. Lalu kemudian dimunculkan statement bahwa Polri maupun TNI jaga Indonesia, jaga keamanan. Apa yang kamu mau jaga? Tapi di sisi lain saya melihat, oh ini mungkin ya, analisa saya, rezim ini lagi panik, sangat panik.
gitu loh. Nah, lalu supaya kepanikannya itu bisa dikurangi, jangan lupa ya, siapapun anggota Polri hari ini moral dan mentalnya hancur. Saya yakin itu. Mereka keluar datang sendiri mungkin takut. Sama kayak tahun 98, ya kan? Polri semua nggak berani ke kantor. Nggak berani seragam. Supaya mereka berani pakai seragam, dibangunlah persaudaraan yang tidak sejati itu. Persaudaraan antara TNI dan Polri yang menurut saya tidak sejati. Kan kita tahu lah konflik TNI dan Polri ini juga banyak lah itu. Nah, dengan posisi macam ini mereka diajak untuk menyatu, lalu mau menyelamatkan wajah Republik ini, kan kita kan tahu juga. Kalau dalam posisi sekarang ya, di mana polisi nggak mau dengar, nggak mau dikritik gitu ya, kinerja nggak beres, ya gue mau setuju aja. Tapi kalau Polri sudah membenahi dirinya, kembali kepada rule-nya, ya saya kira gerakan-gerakan itu nggak bakal diterima masyarakat. Ya, bukan loh, Polri bukan takut sama Acat, salah. Karena mereka yang memang menstruktur secara dari Polri itu takut sama Polrinya, enggak? Kenapa? Yang di bawah suruh ngamanin masyarakat, suruh berhadapan dengan masyarakat, yang di atas diamankan dengan kasusnya. Saya lihat begitu. Iya. Bukan takut dengan yang lain. Nah, iya. Ini dibaca oleh masyarakat-masyarakat yang sudah muak dengan gaya-gaya Polri. Polri ini kan kalau ada kejahatan yang dalam dirinya, diselamatkan. Berapa banyak tuh kita lihat itu? Mau di Kompolnas dulu, mau Polri itu sendiri mampu melakukan rekayasa supaya Polri itu selamat, anggota Polri itu selamat, kan gila. Gak bisa, makanya saya bilang tadi kan kita jangan lupa, saya ini kalian Firly. Iya, selain itu kan masih banyak lagi Bang, kasus yang belum terselesaikan. Oh iya, sekarang saya tanya lagi, siapa yang PDIP itu yang hilang? Masiku ya? Masiku kemana? Gitu loh. Ini hati-hati nih pemerintah kali ini loh. Jangan hari ini demo belum mengarah kepada kritik keras kepada pemerintah ya. Ini kita harus setuju dulu nih. Makanya saya bilang, ini kok panik banget sih sana? Nggak terlalu panik-panik amat deh. Marahnya masyarakat ini adalah karena parlemen tidak menjalankan fungsi dan perannya. Parlemen menjalankan fungsi dunia profesional di luar dari anggota dewannya. Yang artis tetap jadi artis, yang pelawak tetap jadi pelawak, yang pebisnis tetap jadi pebisnis, gitu loh. Yang penindas tetap penindas. Bayangin itu siapa sih Deddy Sitorus itu kan? Jangan samakan dong anggota dewan dengan rakyat jelata. Kan gila itu kan? Gaji sama kita. Padahal dia, ya ampun gitu kan. Nah, jadi kritik hari ini sebenarnya buat saya itu bukan ke pemerintah. Kritik hari ini adalah di mana parlemen itu benar-benar memandulkan dirinya sendiri. Gitu loh. Bukan dimandulkan oleh orang lain. Dia memandulkan dirinya sendiri dengan gaya yang 11-12 sama binatang. Gitu loh. Nah, makanya saya bilang tadi, kenapa panik pemerintah ini? Kalau saya jadi presiden ya, saya tegur itu anggota dewan. Ini penyebabnya lu ya. Lu harus bertanggung jawab. Kamu harus bertanggung jawab. Bersihkan dirimu sendiri. Kan begitu. Jangan kemudian panik lalu membangun analisa. Ini gue mau dihantam. Kamu akan dihantam kalau kamu tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat itu. Yang hari ini kebutuhan masyarakat tidak mampu dijawab oleh DPR. Kan sederhana itu. Coba lihat yang disasar oleh pendemo itu. Yang para pelaku anarki itu. Bukan toko, bukan mall, bukan bank. Tapi apa? Rumah-rumah mewah yang disinyalir punya milik koruptor. Satu, yang kedua, yang dimana Polri merusak Polrinya. Kan itu. Coba kita belajar dari Kuitang itu. Hancur. Gitu loh. Itu yang saya katakan, moral polisi lagi hancur-hancurnya. Ketika moral polisi itu hancur, sangat hancur, disitulah butuh yang namanya pemimpin baru dari Polri. Ada kepercayaan di institusinya kan. Lalu di masyarakat juga bilang, oh ya sudah ada yang benerin. Tapi kan ternyata apa? Presiden nggak melakukan itu. Melakukan proses pembiaran loh, bahaya loh. Bolanya bisa masuk ke sana. Iya. Ini yang saya katakan tadi, bolanya ini kan masyarakat masih mau membenahi wakil mereka gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini, itu yang saya bilang, ya ampun, kenapa yang bilang kesalahan yang sama? Waktu tahun 98, begitu saya dengan teman-teman mulai keras kritik Pak Harto gitu kan. Apa yang dilakukan oleh Pak Harto? Mengumpulkan pemuka agama. Mengumpulkan pemuka agama itu tidak menjawab tuntutan.
Sekarang juga dilakukan. Iya. Padahal mahasiswa hari ini mau mengkoreksi DPR-nya. Tapi yang dilakukan oleh Presiden kita apa? Mengumpulkan lagi ormas-ormas Islam. Tingkat kepercayaan masyarakat dengan ormas Islam hari ini, sorry itu saya, itu lagi drop, kasus sampai tambah. Gitu loh. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden hari ini dengan cara lama jauh lebih tidak tepat. Yang kedua, Pak Harto juga melakukan gitu, manggil semua pimpinan-pimpinan partai. Itu kan nggak menjawab. Ini juga dilakukan oleh Presiden. Kumpulin semua pimpinan partai, lalu ada beberapa partai yang segera bereaksi mencat anggota dewannya dan segala macam. Emang bolanya masuk ke istana kan? Enggak. Bolanya ini masih di wilayah mengkritik DPR. Kepanikan apa yang dimunculkan, yang diterima oleh Presiden hari ini? Lalu ada statement-statement memuji kinerjanya Presiden. Semakin mencekam. Artinya gini, situasi mencekam ini terjadi karena apa? Karena orang-orang termasuk pemerintah ini tidak melihat lebih dalam. Reaksi yang mereka lakukan itu yang membuat mencekam. Coba kamu bayangkan. Saya terbuka aja deh. Di WA saya ini, saya lihat teman-teman saya yang berstatus berada di pihak pemerintah. Itu memuji semua program pemerintah. Saya kan ketawa. Coba lu selidiki demo kemarin. Ada nggak sih yang menolak MBG? Kan nggak ada. Program populisnya Presiden kan gitu kan? Makan gizi gratis itu kan? Nggak ada tuh. Yang nolak itu nggak ada. Ini kan persoalan DPR. Terus rame-rame buat gitu. Mengerikannya, artinya situasi mencekam ini, yang tadinya hanya satu pihak, jadi ketemu semuanya. Biasanya, kalau semua mencekam, yang terjadi apa? Bukan mencekam ini semakin turun, semakin jadi-jadi. Ini yang takut. Tidak gini, tidak terjadi begini aja. Rupiah kita diacak-acak terus tuh dengan situasi global, kan gitu. Kenapa masih bisa bertahan? Karena para pemain pemilik modal nggak kabur. Tapi sekarang udah kabur kan? IHSG udah turun berapa poin tuh? Segala macam. Udah takut, udah pulang kampung. Iyalah, jangankan mereka, gua aja takut. Yang pertama jangan terpancing untuk melakukan anarki itu dulu ya. Kita nggak suka gitu. Kalaupun mau demonstrasi besar segala macam ya, demonstrasi itu sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita teman-teman adik-adik di segala macam mahasiswa ya, dengan pihak-pihak yang lain. Itu aja sih kalau saya lihat ya, karena belum sampai pada tahap kesimpulan ini. Soalnya masih berlanjut. Kalau saya ngeliat ini baru senam-senam, gitu loh, senam-senam senam-senam sehat jasmani jasmani. Biasanya setelah senam gitu kan, kalau kemudian udah selesai kita ke kantor. Tapi kalau dari senam-senam ini menjadi ajang uji coba latih tanding, itu yang berbahaya, gitu loh. Nah kalau saran saya yang kedua adalah ya pemerintah nggak usah panik-panik banget deh, pelajari aja situasinya gitu kan. Kemarin Pak Prabowo tuh udah ngomong, dia minta pimpinan dewan, pimpinan partai menerima dan akan berdialog segala macam. Ya itu aja dijagain tuh sama Presiden. Kalau anggota dewan tidak melakukan itu, dekret aja lah, bubarin tuh perlu. Ya ada pertama apa yang dilakukan oleh Prabowo tuh, Pak Prabowo benar ya, meminta anggota dewan lebih peka, tidak takut gitu kan, menerima apapun yang jadi keluhan masyarakat. Menerima keluhan masyarakat itu pasti ada irisan dengan kebijakan beliau. Bisa saja mereka menyampaikan sesuatu kepada DPR menyangkut kebijakan yang akan dijalankan oleh atau sudah dijalankan oleh Presiden, kan begitu. Tapi menurut saya itu kurang. Terus apa lagi Bang? Apa konkretnya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya? Kalau saya sih melihat begini loh, banyak masyarakat itu bertanya, kok gemuk amat sih kabinet? Kan begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mulai muncul karena membandingkan dari yang zaman lalu satu, yang kedua, orang boleh bertanya, kenapa banyak orang yang menurut saya juga nggak perlu ada wamen tapi ada wamen, kan gitu ya, jadi gemuk segala macam. Nah, itu kan menjadikan masyarakat juga akan kritis terhadap pemerintahan kali ini. Buat saya nggak salah juga kalau Presiden kali ini melakukan proses evaluasi yang besar di sekelilingnya. Contoh baru ada kejadian tuh si Noel.
Itu anak aktivis juga katanya, saya nggak ngerti lah aktivis kok kayak begitu gitu. Satu, yang kedua judi online yang belum selesai, kan gitu kan nggak bisa loh seorang presiden mengulur-ngulur waktu supaya orang lupa dan seterusnya, tapi masyarakat akan ingat. Nah, yang ketiga buat saya nih, perlu juga presiden dengan orang-orang yang dikepercayai itu evaluasi dong staf-staf khusus menteri itu, belajar dari beberapa kasus yang lalu. Contoh yang lagi rame nih, haji. Oh, rupanya kan selain menterinya staf khususnya juga tuh yang main. Nah, selama ini kan kita hanya melihat udah menterinya aja. Terkadang menterinya bagus, tapi orang yang dia bawa yang brengsek. Kita punya dua instrumen yang kuat, Mensesnek dan Seskap. Kan begitu. Ya mayor tadi jangan cuma joget-joget aja lah. Iya ya. Kau kan punya jabatan penting, sekretaris kabinet. Evaluasi itu kabinet, bukan hanya menterinya, tapi staf khusus, aspek segala macam itu dicek. Jangan-jangan dari kelompok-kelompok ini juga terjadi masalah. Kalau ini jadi masalah, yang salah siapa yang salah masyarakat? Kan presiden. Kalau di sana reshuffle, ini saatnya. Yang nggak firm tuh, orang-orang yang nggak firm tuh, ini saatnya. Reshuffle itu jangan hanya bicara ganti menteri. Reshuffle itu juga membuang orang-orang yang memang nggak layak, gitu loh. Buang-buang anggaran utusan presiden lah. Aduh, gue nggak masuk akal saya tuh. Supaya apa? Supaya masyarakat melihat perubahan ini tidak hanya satu ya, di tubuh dewan, yang kedua di tubuh Polri, yang ketiga ya di tubuh pemerintahan. Ini yang perlu disiasati oleh presiden. Yuk sama-sama berbenah, baru keren. Tapi kalau enggak ya bisa-bisa bolanya masuk juga ke sana.